damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Wah, puji Tuhan adik-adik. Engkau sangat senang sekali dan berharap kiranya adik-adik boleh semangat untuk mengikuti ibadah tanggal 20 September ini tahun 2020. Dan engkau berharap adik-adik boleh bangkit berdiri, orang memuji Tuhan sama-sama dengan lagu yang pertama, Selamat Pagi Tuhan, dan lagu yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita, kami puji nama Tuhan yang esa. Kami puji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita, kami puji nama Tuhan yang esa. Kami puji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, saat ini torang akan buka ibadah ini dengan doa. Untuk itu torang menyanyi lagu sama-sama, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik silakan duduk. Sekarang torang mau berdoa. Kunci tangan, tutup mata, karena torang akan bercerita dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak, engku-engku, enci-enci, orang tua yang akan membimbing anak-anak dalam mengikuti ibadah online ini. Berkati kami dari awal ibadah hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang orang mau memuji Tuhan lagi. Engkau ajak bangkit berdiri dan orang akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama, jagalah hatimu terhadap dosa, dan yang kedua, aku berani tampil beda. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sekarang telah akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan doa baca Alkitab. Sebelum berdoa yang akan dibawakan oleh Engkuk Fian, Tora mau nyanyi dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, dan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan belajar cerita firman Tuhan. Mari Engkau memberkati kami, Engkau membuka otak dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami sebagai seorang anak Kristen di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang tolong akan baca Alkitab. Sekarang aku mau tanya, mana tuh Alkitab? Nah, minta Mama dan Papa itu Alkitab untuk menuntut adik-adik untuk membaca Alkitab. Dan pembaca Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini pengacau kota kita ini. Mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak menerima dan menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjaga terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, kau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik, saat ini orang akan mendengarkan cerita. Engkau ajak untuk duduk manis karena ini cerita akan dibawakan oleh guru agama Encik Jeli Lumanau Lumenta. Nah, untuk judul cerita yaitu Pertolongan bagi Pembawa Kabar Baik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Ya, siapa suka dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangan ayo. Iya. Adik-adik, cerita kita hari ini atau judul cerita kita adalah Pertolongan bagi Pembawa Kabar Baik. Jadi sekali lagi, judul cerita kita adalah Pertolongan bagi Pembawa Kabar Baik. Nah, ada dua orang pembawa kabar baik atau pembawa cerita firman Tuhan, pembawa kabar Injil. Siapakah mereka? Itulah Paulus dan Silas.
Mereka pergi memberitakan Injil di kota Filipi. Dengan semangat mereka memberitakan Injil, ada yang menerima, ada yang suka mendengar cerita firman Tuhan, tapi ada yang tidak. Yang tidak mau mendengar cerita firman Tuhan, itulah mereka yang ingin menangkap Paulus dan Silas. Tapi adik-adik, Paulus dan Silas dia tidak takut. Sekalipun mereka telah tangan mereka diikat, mereka dipenjarakan. Nah, adik-adik, waktu mereka dipenjarakan, tengah malam, penghuni penjara yang lain sudah tertidur, termasuk kepala penjara. Kepala penjara so tertidur. Paulus dan Silas tidak. Mereka hanya memuji Tuhan. Mereka menyanyi nyanyian puji-pujian, menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, karena Tuhan melihat bahwa kedua orang ini atau Paulus dan Silas dalam penjara, mereka hanya mencari Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tengah malam, adik-adik tahu peristiwa atau mujizat Tuhan terjadi, yaitu gempa bumi. Nah, pintu-pintu penjara terbuka. Dan orang-orang yang dalam penjara, tangan mereka yang diikat terlepas. Termasuk Paulus dan Silas. Lalu kepala penjara menjadi takut. Dia melihat pintu-pintu sudah terbuka. Dan akhirnya kepala penjara ikut bertobat. Dia takut akan Tuhan. Dia mengikut Paulus dan Silas. Dan dengan sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Yang dulunya ini kepala penjara marah-marah. Dia marah Pak. Ini Paulus dan Silas memberitakan Injil. Ya, pada akhirnya dia percaya ternyata Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Silas, itulah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mendengar doa dari Paulus dan Silas. Tuhan yang melihat Paulus dan Silas dalam penjara memuji Tuhan, menyanyi, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang terjadi di dalam penjara. Pintu-pintu terbuka. Akhirnya kepala penjara itu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia bertobat, dia ikut, dia menjadi percaya. Dia yakin ternyata Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Silas, itulah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Itulah Tuhan yang berkuasa. Nah adik-adik, dari cerita ini Encik mau bilang Pak adik-adik, supaya taat setia kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayo Encik mau tanya, siapa yang berdoa setiap malam sebelum tidur? Iya. Siapa yang berdoa bangun pagi? Iya. Bagus. Tuh, kalau orang dari kecil terbiasa dengan berdoa, rajin beribadah, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Tuhan yang nak mau kasih tinggal, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati cita-cita dari adik-adik. Jadi percaya kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber pertolongan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Iya, sudah mengerti cerita? Iya. Jadi itu cerita ini ulang bilang Pak Mama, Mama, kalau orang rajin berdoa, pasti orang diberkati oleh Tuhan.
Ya, demikian cerita firman Tuhan. Selamat pagi, shalom. Adik-adik, bagaimana cerita tadi? Bagus toh? Nah, kiranya engkau berharap adik-adik boleh menjadi sama dengan Paulus dan Silas. Dengan kekuatan doa, akhirnya Tuhan selamatkan mereka untuk keluar dari penjara. Nah, untuk menyambut cerita tadi, Tora akan menyanyi satu buah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, saat ini Tora akan memberikan persembahan. Nanti persembahan akan dijemput oleh Enci dan Engku di tiap upah atau di kolom masing-masing. Nah, untuk itu Tora akan menyanyi satu lagu yang berjudul Persembahan yang Mama Papa Berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang Tora akan masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Guru Agama Encik Jeli Lumana Lumenta. Nah, untuk itu Tora mau menyanyi dulu satu lagu sebelum Tora mau berdoa. Siapa yang tahu lagu? Jari jempol, jari jempol. Nah, Tora menyanyi sama-sama nih. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Saatnya kita untuk berdoa, duduk dengan sopan, kunci tangan, ya, tutup mata, jangan pegang-pegang tuh teman-teman yang lainnya. Jadi orang berdoa bercerita dengan Tuhan. Jadi jangan bermain ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih kami kembalikan kepadamu untuk hari ini, hari Minggu yang berbahagia. Kami boleh beribadah, bercerita tentang firman-Mu, tentang kasih-Mu. Engkau mengajarkan itu bagaimana kami tetap setia, takut akan Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan. Dan biarlah cerita firman-Mu tadi menjadi bagian bagi anak-anak.
Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Paulus di Tibungan Wena Makeret dari kolom 1 sampai kolom 45. Berkati mereka, berkati masa depan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita. Ketika anak-anak sekolah minggu ada di rumah masing-masing, Tuhan Engkau berkati semua aktivitas mereka. Begitu pula guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 45. Bahkan komisi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Paulus di Tibungan Makeret. Kau berkati di setiap program pelayanan yang ada, memberkati di setiap peribadatan hari Minggu. Biarlah semua yang mengambil bagian diberkati oleh Tuhan. Bahkan memberkati kami semua Jemaat Gemim Paulus di Tibungan Makeret. Ya Tuhan, melalui ibadah ini kami telah memberi persembahan. Terimalah persembahan kami, berkatilah, kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai dalam tanggung jawab pelayanan gereja Tuhan. Berkati kami semua yang telah memberi dengan sukacita. Berdoa kami buat anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, apakah di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih, jamalah sakit yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu. Sembuhkanlah dengan kuasa-Mu Tuhan, berkati obat-obat yang diminum, bahkan makanan yang dimakan. Karena kami percaya kasih dan kuasa Tuhan selalu ada di setiap kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Teristimewa di hari Minggu ini kami beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, nada parasa Kang, so berakhir terampai ibadah online pada hari ini. Untuk menutup terampai ibadah online pada hari ini, torang menyanyi satu buah lagu yang berjudul Tuhan Mengasihi Anak-Anaknya. Anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Bergandengan tangan,
Ya adik-adik, saat ini torang berada di penghujung ibadah online pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Ya adik-adik, jangan lupa engkau ingatkan juga pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, dilap pakai tisu. Salam sehat. Sehat. Yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.